Selamat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada sore hari ini dan kita akan menjawab pertanyaan dari salah seorang sahabat dunia tambang kita. Pertanyaannya begini, apakah dengan membeli atau menggunakan peralatan tambang bekas dapat mempengaruhi unjuk kerja peralatan tambang yang lain dan dapat mempengaruhi produktivitas tambang? Terima kasih. Baik sahabat dunia tambang kita, berbicara mengenai produktivitas tambang atau bisa kita sebut sebagai produktivitas operasi secara keseluruhan, maka sangat dipengaruhi oleh unjuk kerja peralatan. Nah, dalam rangka melakukan penggalian atau melakukan kegiatan penambangan, kita bicara sistem. Taruhlah misalnya penggalian atau pemindahan overburden atau penggalian batu bara atau ore mineral, maka kita bicara peralatan-peralatan yang berperan sebagai alat gali dan juga alat angkut. Maka produktivitas akan dipengaruhi oleh sistem. Bagaimana unjuk kerja peralatan yang bekerja dalam sistem? Tadi peralatan itu sudah kita bagi dua. Yang pertama adalah alat gali muat dan yang kedua alat angkut. Maka kita harus melihat unjuk kerja kedua jenis peralatan ini. Tidak bisa hanya satu. Misalnya unjuk kerja peralatan alat gali muatnya tinggi, kemudian unjuk kerja alat angkutnya rendah, maka akan terjadi bottleneck. Maka produktivitas secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh unjuk kerja seluruh peralatan yang bekerja di dalam sistem. Pertanyaan tadi terkait dengan penggunaan alat berat bekas atau alat berat yang sudah tua misalnya, gitu ya. Bagaimana pengaruhnya terhadap alat berat yang existing, yang sudah ada, yang sedang digunakan? Bisa saja itu digunakan dari kondisi baru misalnya. Bagaimana pengaruh alat berat yang bekas tadi terhadap alat berat secara keseluruhan? Kalau kita lihat dari pertanyaan ini, yang disinggung adalah perbandingan antara alat berat bekas atau yang sudah tua dengan alat berat yang baru. Itu ekstrimnya. Maka dalam hal ini kita berbicara tentang kondisi peralatan. Dari 5 parameter unjuk kerja peralatan yang sudah dijelaskan di dalam Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 lampiran 2, tepatnya di halaman 116, di sana dibagi unjuk kerja peralatan itu menjadi 5 parameter. Yaitu yang pertama adalah physical availability, kemudian yang kedua mechanical availability, yang ketiga adalah UA, utility of availability. Nah, kemudian yang keempat EU, effective utility, dan yang kelima pencapaian produktivitas. Kalau kita bicara kondisi peralatan, maka kita lebih fokus kepada parameter yang kedua, yaitu mechanical availability. Nah, bagaimana cara menghitung mechanical availability? Dijelaskan di dalam lampiran 2 Kepmen 1827 tersebut bahwa MA sama dengan W dibagi W plus R. Hanya ada 2 variabel yang mempengaruhi nilai mechanical availability. W itu adalah total jam kerja efektif dari sebuah peralatan. Sedangkan R adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan repair. R itu mewakili kata repair. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan, pemeliharaan, dan juga perbaikan. Nah, maka angka MA sangat dipengaruhi dari seberapa besar alokasi waktu yang kita butuhkan untuk melakukan perbaikan. Kita sudah pernah singgung di video kita di YouTube channel Dunia Tambang kita bahwa MA itu adalah ketersediaan mekanis, ya. Seberapa siap sebuah peralatan untuk dioperasikan dibandingkan dengan total waktu yang tersedia. Maka produktivitas terkait dengan kondisi peralatan sangat dipengaruhi oleh harga atau nilai MA. MA sangat dipengaruhi oleh waktu yang dibutuhkan untuk melakukan repair. Maka dengan kata lain, dari sisi kondisi peralatan, bahwa produktivitas sangat dipengaruhi oleh nilai atau variabel R, waktu yang kita butuhkan untuk melakukan perbaikan. Maka bicara masalah produktivitas bukan bicara masalah alat yang sudah tua atau alat yang masih baru atau baru buka bungkus misalnya. Dan juga produktivitas bukan bicara masalah alat bekas atau alat baru, tapi seberapa besar waktu yang kita butuhkan untuk melakukan perawatan dan perbaikan. Alat tua tidak berarti selalu tidak siap untuk bekerja.
Dan juga alat yang masih baru tidak berarti selalu siap untuk bekerja. Akan tetapi tergantung dari nilai R. Baru-baru ini saya ketemu mobil di tol, ya, mobil mogok, dan itu adalah mobil Alphard. Masih grass, sahabat dunia tambang kita, masih baru. Kemudian beberapa hari lalu saya juga ketemu mobil Brio, ya, juga masih baru. Selain Alphard dan Brio tadi, baru kemarin saya juga ketemu mobil CR-V, ya, fotonya bisa kita lihat di screen. Artinya ini mobil-mobil baru, ternyata mogok juga di jalan. Dan saya punya teman namanya Adi Yuliawan, teman sahabat lama saya waktu sekolah dulu, dan dia punya mobil mulai dari tahun 80-an, mobil Jimny, ya, dan dari tahun 80-an, dan baru-baru ini ada yang menawar mobilnya itu seharga lebih dari harga mobil baru LCGC. Nah, kenapa begitu? Nah, karena walaupun tua, karena perawatannya bagus, kondisinya fit, maka dihargai tinggi. Jadi tidak berarti alat yang sudah tua atau alat yang sudah bekas tidak selalu siap untuk bekerja atau unjuk kerjanya rendah. Dan juga tidak selalu berarti bahwa alat yang masih baru unjuk kerjanya tinggi. Maka tergantung dari perawatannya, sahabat dunia tambang kita. Perawatannya bagus, maka variabel R nilainya akan rendah. Nilai R rendah, maka tentu nilai mechanical availability, karena persamaannya tadi W dibagi W plus R. Begitu harga R atau nilai R rendah, maka nilai mechanical availability akan tinggi. Ketersediaan alat tersebut atau kesiapan alat tersebut untuk beroperasi akan sangat tinggi. Maka begitu harga atau nilai MA atau mechanical availability tinggi, tentu produktivitas akan tinggi. Jadi sekali lagi sahabat dunia tambang kita, tidak selalu alat yang tua dan juga bekas, tidak selalu nilai unjuk kerjanya terutama mechanical availability-nya lebih rendah dibanding alat yang baru atau masih muda. Nah, itu kenapa pada saat kita mau membeli alat berat yang bekas, kita perlu memperhatikan berbagai hal, terutama kondisi misalnya. Jangan juga hanya melihat dari sisi harga, mana yang paling murah itu yang kita beli. Nah, padahal setelah kita gunakan, kita akan kerepotan sendiri nanti bagaimana merawat dan memeliharanya. Dan di video berikutnya kita akan bahas hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan pada saat kita mau membeli alat berat yang bekas. Nah, begitu sahabat dunia tambang kita. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah peralatan tambang bekas dapat mempengaruhi unjuk kerja peralatan tambang yang lain atau yang existing atau yang sedang digunakan? Maka jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Yang jelas yang mempengaruhi produktivitas adalah unjuk kerja peralatan. Dari 5 parameter unjuk kerja peralatan, yang paling mempengaruhi terkait dengan kondisi peralatan adalah mechanical availability. Dan mechanical availability tidak dipengaruhi oleh baru atau bekas, tua atau muda, ya, tapi dipengaruhi oleh seperti apa kinerja perawatan, seperti apa maintenance system yang diterapkan pada alat tersebut. Ya, itu kenapa salah satu yang harus kita perhatikan pada saat kita membeli peralatan bekas adalah histori penggunaan alat tersebut. Jadi seperti itu sahabat dunia tambang kita, maka tingkatkan kinerja perawatan, tingkatkan kinerja maintenance system, maka unjuk kerja peralatan khususnya mechanical availability akan tinggi dan produktivitas akan tinggi. Baik, saya pikir pertanyaannya sudah terjawab. Dan kalau ada pertanyaan lain dan juga pendapat yang berbeda, silahkan masukkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.